Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai logika matematika di bagian evaluasi 1.3. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan di evaluasi 1.3 yang berhubungan dengan subbab berikutnya, yaitu kuantor gitu ya. Nah, di logika matematika khususnya di kelas 2 SMA, di sini ada dua kuantor, yaitu kuantor khusus atau kuantor eksistensial dan kuantor umum atau kuantor universal. Nah, di sini di evaluasi 1.3 ini kita akan membahas khususnya mengenai kuantor eksistensial ya, atau kuantor khusus. Nah, simbolnya itu seperti E yang dibalik gitu ya. Jadi simbol untuk kuantor khusus itu seperti gambar E yang dibalik gitu. Ini artinya adalah dalam bahasanya adalah ada atau terdapat, atau bisa juga beberapa ya, beberapa bisa, dan kata-kata lain yang berhubungan gitu ya. Nah, mungkin di suatu kalimat dalam matematika biasanya terdiri atas yang berhubungan dengan kuantor khusus atau kuantor eksistensial adalah terdapat. Ini biasanya ya biasa di kalian bacanya ada atau terdapat, bebas atau beberapa juga nggak apa-apa. Terdapat X anggota S, ini anggota teman-temannya atau elemen, sehingga berlaku, ini kalimatnya. Nah, ini untuk X ini adalah sebuah kalimat terbuka, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang punya masih ambigu gitu ya kebenarannya. Jadi dia itu bisa bernilai benar ataupun dia bisa bernilai salah gitu ya. Jadi masih ngambang gitu teman-teman ya untuk nilai kebenarannya. Nah, dengan ada ini kita akan menentukan suatu nilai kebenarannya. Oke, mungkin saya akan kasih contoh teman-teman ya. Misalkan gini, terdapat X anggota bilangan real ya, sehingga berlaku, ini koma ini kita bisa katakan sehingga berlaku teman-teman ya, X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini dibacanya terdapat X anggota R sehingga X plus 3 sama dengan 7. Nah, penyebutan ada atau terdapat di sini kita bisa artikan sebagai cukup satu saja X anggota bilangan real ya, tahu kan anggota bilangan real itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga si satu X itu memenuhi kalimat matematika ini gitu ya. Nah, maksudnya apa ya teman-teman ya? Maksudnya gini, kalau kita masukin X-nya benar sehingga berlaku seperti ini, maka benar terdapat X anggota bilangan real. Misalkan X-nya sama dengan 4. Nah, kita masukin ke sini, jadi nanti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Benar berarti ya, X sama dengan 4. Oke. Tapi saya punya kalimat lagi ya teman-teman. Saya punya kalimat lagi yang berbentuk seperti ini. Misalkan terdapat X anggota bilangan real sehingga berlaku X kuadrat kurang dari 0. Oke, kita akan coba ada gak bilangan X bilangan real yang memenuhi ini. Cukup satu aja ya teman-teman ya, karena di sini ada penanda kuantor eksistensial atau terdapat ya. Cukup satu aja yang memenuhi kalimat ini. Coba kita masukin X sama dengan 0 ke sini. Sebenarnya
gak usah dicacah gini teman-teman ya, karena bakal rumit gitu ya. Nanti ini 0 kuadrat kan sama dengan 0. Nah 0 kurang dari 0 ini nilai kebenarannya salah ya, salah. Terus untuk X sama dengan negatif 1 gimana? Masukin ke sini ya. Berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kan lebih dari 0, bukan kurang dari 0, maka ini salah. Nah teman-teman kalau masukin yang lain juga, itu pasti gak akan memenuhi kalimat X kuadrat kurang dari 0. Dan kan memang kalau bilangan real dikuadratkan itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 ya. Itu ada teoremanya ya, atau pembuktiannya. Nah karena tidak ada di sini tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi kalimat itu, maka kalimat semua ini bermakna salah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Misalkan gini, saya akan kasih contoh lagi di sini berupa kalimat bahasa Indonesia ya. Misalkan beberapa binatang atau hewan berkaki kurang dari 2 gitu ya, kurang dari 2. Beberapa binatang berkaki kurang dari 2. Kira-kira ada gak teman-teman binatang yang memang berkakinya kurang dari 2? Ya berarti kalau kurang dari 2, 1 kaki atau gak punya kaki. Oke, 1 kaki atau gak punya kaki. Nah teman-teman, karena di sini ada beberapa, cukup teman-teman coba untuk menyebutkan satu hewan ya, satu hewan yang punya kaki kurang dari 2, artinya 1 kaki atau tidak punya kaki. Nah misalkan ular. Nah ular ya. Nah ternyata teman-teman punya pikiran nih bahwa ular ini tidak punya kaki. 1 aja cukup sebagai contoh, maka nilai kebenaran dari pernyataan nilai kebenaran dari kalimat ini bermakna benar atau true ya. Nah gitu teman-teman ya, penggunaan dari kuantor eksistensial. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, terdapat X anggota bilangan bulat sehingga berlaku 5X plus 3 sama dengan 12. Oke? Nah, cukup teman-teman pilih 1X yang benar-benar anggota bilangan bulat, sehingga kalau teman-teman masukin ke sini berlaku gitu. Jadi kalau X-nya itu sedemikian, maka kalau ditambahkan 3 hasilnya 12 gitu. Nah teman-teman bisa pakai mencari X-nya dulu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya, 5X plus 3 sama dengan 12, terus 3-nya pindah ke sini, jadi 5X sama dengan 12 dikurangi 3. Itu ini kan 12 kurangi 3 ya, sama dengan 9, karena 3-nya pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 5X sama dengan 9. 5-nya ini kan dalam bentuk perkalian, berarti pindah ke kanan jadi bagi gitu, 9/5. Nah ingat teman-teman, di bilangan bulat itu adalah bilangan tidak berbentuk desimal pecahan seperti ini gitu teman-teman ya, tidak dalam bentuk apa ya namanya istilahnya itu. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan misalkan 3, nah komanya itu kalau bilangan bulat itu cuma 0, di sini 0 doang, nggak ada angka lain selain 0 gitu. Jadi kalau misalkan 3,01 ini bukan bilangan bulat, tapi kalau misalkan 3,000 nih bilangan bulat gitu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah jadi tadi apa ya tadi, X-nya adalah 9/5 gitu ya. Nah ini kan bukan anggota bilangan bulat teman-teman ya, bukan anggota bilangan bulat. Sehingga apa? Sehingga karena tidak ada bilangan X bilangan bulat yang memenuhi ini, maka
kalimatnya atau nilai kebenarannya bernilai salah. Oke, nah gitu teman-teman ya, cara untuk menentukan nilai kebenarannya. Sekarang kita coba yang kedua ini pertidaksamaan ya. Terdapat X anggota bilangan bulat sehingga berlaku X kuadrat plus 2X lebih dari 0. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman cukup untuk memberikan contoh satu sehingga kalimat terbuka ini terpenuhi gitu. Misalkan karena X-nya bilangan bulat, kan bilangan bulat itu nggak dimulai sih sebenarnya, tapi di paling negatif, misalkan negatif berapa, negatif tak hingga negatif 1 juta. Ini kan sebenarnya di kirinya masih ada juga negatif 1 juta, negatif 500.000 dan seterusnya, 0, 1, 2. Ini kan bilangan bulat. Pokoknya bilangan bulat itu bilangan secara sederhana ya dijelaskannya, yang jika dalam bentuk desimalnya di belakang komanya hanya 0 saja. Jadi seperti tadi 5,000 atau 5,0. Tapi kalau 5,01, 5,012 ini bukan bilangan bulat ya. Itu bilangan real atau rasional ya. Nah, di sini teman-teman coba untuk memilih kira-kira ada gak X bilangan bulat yang memenuhi kalimat ini. Nah, misalkan aku pengen coba untuk masukin X sama dengan 1 ya ke sini. Kita coba masukin. Berarti 1 kuadrat, X kuadrat kan, ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, 3 kan lebih dari 0 ya. 3 kan lebih dari 0. Nah, berarti saat X sama dengan 1, berarti kalimatnya menjadi benar. Teman-teman cukup untuk satu contoh saja ya, karena di sini ada kalimat, ada kata terdapat, maka kalimat ini akan menjadi benar ya. Maka ini ada 1 nih, X sama dengan 1, maka ini menjadi benar. Ya udah, berarti kalimatnya itu bernilai benar. Oke, ini benar. Nah, oke. Sekarang kita ke nomor 3. Ada bilangan asli bertanda negatif. Nah, bilangan asli atau bilangan natural itu yaitu bilangan asli ya, yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena dimulai dari 1 dan terus membesar, nggak ada negatif. Nah, dan ini di kalimatnya ada bilangan asli bertanda negatif. Di sini kan nggak ada faktanya. Berarti memang kalimatnya itu bernilai salah, teman-teman ya. Ini itu bernilai salah. Oke. Salah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4. Ada himpunan yang tidak beranggota. Ada nggak himpunan yang tidak beranggota? Nah, kalau di kehidupan nyata mungkin agak gimana gitu ya. Sepertinya ada. Cuman tapi kurang gitu ya. Jadi kayak gini. Misalkan teman-teman punya himpunan. Himpunannya itu namanya A. Namanya A ya. Namanya A. Nah, teman-teman sebagai ketua ya, punya beberapa anggota. Ya, anggotanya itu ada 4. Anggotanya ada 4 misalkan ya, termasuk teman-teman. Jadi ada 5. Nah, berarti di himpunan itu ada 5 anggota termasuk teman-teman ya. Jadi teman-teman itu adalah anggota tapi sebagai ketua gitu di himpunannya. Nah, ada 5 anggota di himpunan itu. Nah, kalau satu persatu menghilang ya, satu persatu menghilang dan termasuk teman-teman sebagai ketua menghilang, maka kan semua anggotanya juga out juga gitu ya, keluar juga dari himpunan itu. Nah, maka di himpunan itu tinggal sisa nama saja, sebuah nama himpunan yang tidak punya anggota ya. Maka dari itu ada himpunan yang tidak beranggota. Itu tadi yang seperti saya jelaskan,
teman-teman punya himpunan A, teman-teman semulanya punya 5 anggota, terus kemudian menghilang, tinggal nggak ada anggota lagi, tapi sisa nama doang. Ya berarti himpunan itu tidak punya anggota gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin di himpunan matematikanya seperti ini. Nah gini, atau dilambangkan seperti 0 dicoret. Nah ini himpunan kosong gitu ya, atau himpunan yang tidak punya anggota. Nah berarti ada, karena ada berarti nilai kebenarannya benar. Oke. Nah di sini ada nomor 5, ada bilangan prima yang habis dibagi 2, ada, yaitu 2. Karena kan bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Karena di sini ada 2 dan 2 itu habis dibagi oleh 2, maka ada gitu satu contoh yang menyebabkan ini benar gitu ya. Ya, habis dibagi itu artinya misalkan ada 14 ya. Angka 14 kita bagi dengan 2. Kan ini 7 ya, 7 14. Nah, kalau di sininya bukan desimal, terus di sini hasilnya 0, maka bilangan 14 itu habis dibagi oleh 2. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Habis dibagi itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini benar ya. Ada bilangan real yang kuadratnya negatif. Nah, ini seperti yang contoh tadi ya. Nah, yang ini. Yang mana ya tadi? Nah, yang ini. Di sini kalimatnya ada bilangan real. Misalkan akan kita buat sebuah kalimat ya. Ada bilangan real X anggota real sehingga berlaku kuadratnya X kuadrat ada yang negatif. Ini kan seperti yang tadi yang ini ya. Oke. Nah, berarti tadi jawabannya gak ada, maka ini salah gitu. Kalian masukin aja X anggota real apapun, pasti hasilnya itu antara 0 atau positif, nggak ada yang negatif. Makanya itu pernyataan salah gitu ya. Sekarang kita lanjut ke 7. Di sini ada persegi yang diagonal-diagonalnya tidak sama panjang. Kita buat persegi kan sama ya. Di sini misalkan 2 cm, di sini 2 cm juga. Yang diagonalnya tidak sama panjang. Diagonalnya berarti di sini. Di sini berarti ada berapa diagonal? Ada 2 diagonal. Ada diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Nah, ini untuk diagonal 1 misalkan kita lambangkan A, diagonal 2 kita lambangkan B. Untuk diagonal yang A, kita kan punya rumus Pythagoras. Itu di sini 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 akar 8. Oke, berarti yang A itu akar 8 cm. Tapi yang B itu sama aja rumusnya. Berarti 2 karena kan di sini 2 ya. Semuanya 2 karena emang persegi. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya berarti akar 8 juga sama. Nah, berarti diagonalnya memang sama panjang semuanya gitu. Oke, nah berarti nggak ada tuh persegi yang diagonalnya itu tidak sama panjang. Nah, berarti jawaban dari sini adalah salah teman-teman ya. Karena di sini ada persegi yang diagonal-diagonalnya tidak sama panjang. Tidak semua persegi diagonalnya sama panjang. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk jawaban dan penjelasannya. Mungkin mudah untuk dipahami ya, karena ini masih logika dasar dari matematika gitu ya. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila teman-teman punya kiriman soal lagi, silakan kalian kirimkan melalui 3 platform. Ada email di pajarilhammaulana1@gmail.com atau di DM Instagram di pajwin_123 atau di nomor WhatsApp gitu ya di 0897 9829 277. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.